Saya ingin memulai kajian kita ini mengurut dulu dari mengenal siapa iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara tentang iblis. Iblis ini sebagian para ulama mengatakan ismu Arab, sebuah nama dari nama-nama Arab, ala wazni if'il, mengikuti wazan if'il, di mana mushtaqnya dari kalimat al-iblas. Jadi iblis itu dari al-iblas, maknanya al-ib'ad minal khairi awil ilyas min rahmatillahi azza wa jal. Al-yas min rahmatillahi azza wa jal. Jadi makna iblis itu artinya makhluk yang menjauh dari kebaikan atau yang putus asa daripada rahmat Allah, maka disebut al-iblas. Dan makhluk yang disebut iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa disebut iblis? Jadi ketika iblis ini dia mengumumkan bahwa dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dia sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia sujud kepada Adam, kemudian dia enggan bahkan sombong. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala usir dia dari langit, dari surga menuju bumi, dan dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tangguhan sampai hari dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permintaan iblis, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis bahwa dia tidak akan mati sampai hari dibangkitkan, dari sinilah iblis mulai jahat dan melampaui batas, sehingga dia mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna 'alaikal la'nah ila yaumiddin qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Dan bagimu wahai iblis laknat sampai hari dibangkitkan. Maka iblis mengatakan, ya Rabb, tangguhkanlah diriku sampai hari dibangkitkan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau termasuk orang-orang yang akan dibiarkan hidup sampai hari yang ditentukan. Lah Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ketika iblis ini dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diusir dari sorga, maka dari situlah dia semakin jahat. Maka ketika itulah dia disebut iblis, karena dia diambil dari kata ablas, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah apakah iblis ini bagian daripada para malaikat ataukah dia bagian daripada bangsa jin? Karena masalahnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ulama mengatakan bahwa mustathna, illa, kecuali atau pengecualian dalam bahasa Arab itu harus bersambung antara lafaz setelah dengan lafaz sebelumnya. Maknanya ketika
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud kecuali iblis. Iblis itu bukan bangsa lain, tetapi maksud masuk daripada bangsa malaikat. Itu dalam tatanan bahasa Arab seperti itu. Ada mustathna minhu. Jadi lafaz pengecualian itu harus masuk pada yang dikecualikan, bukan di luar yang dikecualikan. Ketika Allah bicara tentang malaikat, berarti iblis itu bagian daripada malaikat. Kemudian juga ayat Al-Quran yang mengatakan kana minal jin fa fassaqa an amri rabbih illa iblisa kana minal jin fa fassaqa an amri rabbih. Kecuali iblis adalah bagian daripada jin yang berbuat fasik dari perintah Allah. Kalimat jin, bagi yang mengatakan jin dari kalangan malaikat, maka jin di sini artinya jannah. Sesuatu diambil dari kata-kata jan itu artinya jannah. Karena dulu iblis ini khazanatul jannah, pembendaharaan sorga, maka diambil dari kata jan menjadi jin. Itu bagi pendapat yang mengatakan jin itu bagian daripada malaikat yang fasik dan kufur. Tapi pendapat yang kuat bahwa jin itu ataupun iblis itu bagian dari kalangan jin, bukan malaikat. Karena pengakuan iblis sendiri mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Sementara malaikat dari apa? Dari cahaya. Yang tercipta dari api itu ya jin. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mimma rijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari nyala api, dan diciptakan kalian sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kinayah daripada perkataan iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Dari sini menunjukkan bahwa iblis itu bagian daripada jin. Dan Allah mengatakan illa iblisa kana minal jin. Kecuali iblis, dia termasuk dari kalangan jin. Dan itu pendapat dari banyak kalangan ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Dan ingat, ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin, sebagaimana Adam abul bashar, bapaknya manusia. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin.